semua yang hadir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW sebagai tanda cinta kasih kita kepada beliau, tanda komitmen kesetiaan kita kepada beliau, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Ada permintaan untuk sedikit mengulang tentang kajian kita beberapa waktu lalu. Kita ini di dalam kehidupan ini mencari sesuatu yang paling berharga, ya, sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Kebahagiaan. Ya, ketika kebahagiaan itu hilang, maka yang muncul apa? Kecemasan, ketakutan. Yang paling berat itu adalah stres dan depresi. Ketika seseorang itu kehilangan kebahagiaan, maka kita tidak boleh kehilangan kebahagiaan. Allah itu menciptakan kita pada saat minggu-minggu awal itu adalah dalam bentuk janin. Ketika kata dokter positif kita di dalam kandungan ibu kita, dokter yang mengatakan bahwa positif, gitu ya. Itu baru nukta, satu titik saja. Beberapa minggu kemudian jantung kita aktif. Jadi belum ada organ tubuh yang lain. Bayangkan, jadi yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah jantung. Di surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 ya, itu disebutkan oleh Allah berasal dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah, menjadi mudghah, segumpal daging. Nutfah, alaqah, mudghah. Kemudian kan menjadikan menjadi makhluk yang berbeda, manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah jantung. Itu semua dokter menjelaskan demikian. Tapi 120 hari dalam kandungan, 120 hari dalam kandungan 4 bulan, Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172, ya, Al-A'raf ayat 172 itu mengangkat sumpah dari kita semua pada saat kita 4 bulan dalam kandungan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan? Qalu bala syahid. Kami bersaksi, ya Allah, Kaulah Tuhan kami. Jadi ruh sebelum ditiupkan ke dalam jasad 120 hari dalam kandungan, ruhnya disumpah. Nah, maka pada saat itu ada beberapa pendapat ulama, jantung tidak saja berfungsi menjadi pompa darah, mendistribusikan oksigen darah, nutrisi ke otak, tapi jantung juga sudah bertambah fungsinya menjadi qalb. Di jantung bertambah fungsinya menjadi qalb. Artinya disitulah Allah menyimpan fitrah, disitulah Allah menyimpan kebenaran. Nah, ketika jantung bertambah fungsi yang menjadi qalb,
Maka artinya apa? Bahwa manusia hidup itu harus hidup dengan kolbunya, harus hidup dengan hatinya. Nah, jantung kemudian terhubung dengan otak. Nah, otak itu komponen yang paling berharga kedua setelah jantung. Nah, kalau jantung itu sebagai kolbu, berarti jantung sebagai pusat perasaan. Maka otak itu sebagai akal, berarti pusat pikiran. Maka kita sering menyebut di sini perasaan dan di sini adalah pikiran. Maka manusia yang bahagia itu ternyata adalah ketika harmoni perasaan dan pikirannya, ketika harmoni hati dan akalnya. Jadi kalau begitu pandangan itu bergeser. Jadi yang disebut dengan kolbu bukan level. Jadi kolbu adalah unsur spiritual yang ada di dalam jantung. Ya, jadi unsur spiritual yang ada di dalam jantung itulah kolbu. Maka secara spiritual di dalam jantung itu ada rongga. Secara spiritual, nah di rongga itulah Allah meletakkan kebenaran. Jadi makanya manusia itu sebetulnya diciptakan dengan fitrah dasar, dengan fitrah dengan kebenaran. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Ar-Rum ayat 30. Jadi kita ini diminta oleh Allah kalau mau bahagia maka selalulah mengikuti fitrah yang sudah dititipkan oleh Allah di dalam kolbu kita itu. Nah, jadi kalau harmoni kolbu sama akal kita, harmoni perasaan dan pikiran kita pasti bahagia. Nah, tapi faktanya sering pikiran dan perasaan kita itu tidak harmoni. Jadi contoh, kalau pikiran kita sedang tenang, pikiran kita ini sedang tenang, maka hati kita pasti tenang, pasti bahagia. Tapi kalau pikiran kita tidak tenang, maka hati kita tidak bahagia. Coba kita bicara sesuatu yang realistis di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu kalau lagi banyak pikiran, pasti hatinya cemas, pasti muncul ketakutan. Ya Pak. Kalau pikirannya lagi kacau. Nah, kita balik. Kalau kita sedang cemas, kalau kita sedang takut, kalau kita sedang sedih, pasti kita sulit berpikir. Ya, kalau kita sedang cemas, sedang takut, sedang sedih, pasti kita susah berpikir. Nah, tadi kita balik lagi. Kalau pikiran kita sedang kacau, kerjaan kita sedang banyak, pikiran sedang kacau, pasti yang muncul cemas, takut, dan was-was. Maka apa yang terjadi? Kalau tidak harmoni perasaan dan pikiran kita, tidak harmoni, kan harmoni itu begini. Nah, kalau dia tidak harmoni begini, maka korbannya adalah tubuh. Asam lambung misalnya, korbannya tubuh. Darah tinggi, vertigo, itu korbannya tubuh. Ini saya kasih hal yang fundamental sehingga kita nanti tahu cara kita meraih sehat itu gimana. Jadi makanya ada penelitian 85%, bahkan ada yang mengatakan 90% penyumbang penyakit fisik itu adalah ketidakharmonian perasaan dan pikiran. Ya, tidak harmoninya ini sama ini. Kalau di sini adalah pusat pikiran, di sini adalah pusat perasaan. Nah, kalau ini itu fungsinya untuk berpikir. Nah, ini pikir itu apa? Menganalisis, mengidentifikasi, memahami, menyimpulkan. Ini. Kayak sekarang Bapak Ibu sedang berpikir. Nih, materinya apa nih kira-kira? Terus diidentifikasi, dipikirkan, dianalisis, disimpulkan. Nah, itu gitu. Tapi kalau ini
Fungsinya bukan menganalisis yang ini. Ini adalah iCloud kita. iCloud terbesar di dalam hidup kita itu unlimited kapasitasnya. Itu adalah kolbu kita. Ini menyimpan semua peristiwa. Susah, senang, sedih, bahagia, gembira, kecewa, semua ada di sini. iCloud kita. Nah, sering mengganggu kita di dalam hidup hari ini ketika kesedihan masa lalu itu muncul. Ketika kekecewaan masa lalu itu muncul. Kenapa? Karena ada di iCloud. Ibu-ibu pernah kecewa sama siapa? Sedih karena apa? Pernah amat sangat marah, faktornya apa? Peristiwanya di mana? Ada di sini. Makanya kenapa ketidakbahagiaan itu sering muncul, bapak-bapak. Itu ketika kita selalu mengingat penderitaan masa lalu. Karena dia di iCloud. iCloud paham ya maksudnya? Apa itu? Bahasanya Pak. iCloud itu apa? Iya, apa istilahnya tempat menyimpan memori, storage tempat menyimpan memori kita itu di sini. Ya, jadi susah, senang, sedih, bahagia itu ada di sini. Nah, walaupun peristiwa itu umur kita 7 tahun, masih ingat? Walaupun umur kita bahkan mungkin 2 tahun, tapi untuk bisa mencari kekecewaan di umur 2 tahun itu ada cara, pakai quantum energy. Kayak kalau diajak bicara seperti ini, Bu ngalamin apa di usia 2 tahun? Pasti Bu nggak paham. Bapak-bapak nggak paham. Tapi begitu pakai quantum energy berbasis hipno, baru dicari tahu umur 2 tahun dia ngalami apa. Misalnya anak step ya. Banyak, tentu dokter pasti analisisnya beda. Ya, jadi ketika anak step, badannya panas, dia step. Kalau dokter bilang kejang ya, kejang. Itu step itu ya karena panas tinggi maka step. Tapi kalau saya punya analisa yang berbeda sedikit. Walaupun saya tidak menyalahkan, artinya saya membenarkan temuan dokter, saya benarkan. Tapi ada faktor lain. Contoh, suami istri berantem. Dia menganggap anak umur sebulan belum ngerti apa-apa, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan belum ngerti apa-apa. Suami istri berantem di depan bayi yang umur sebulan karena dianggap belum ngerti apa-apa. Itu ternyata iCloud-nya sudah jalan, kolbunya sudah jalan. Tekanan emosi akibat konflik orang tuanya sudah bisa dirasakan oleh bayi yang umur sebulan. Maka pada saat badannya panas bisa step, tegang. Kenapa? Karena secara emosional dia sudah mengalami tekanan. Ya menurut orang tua, menurut suami istri, ini anak belum ngerti apa-apa kok, jadi ribut tuh berdua suami istri. Nah, ini sudah mulai berfungsi, yang ininya belum. Makanya yang berfungsi pertama itu adalah kolbu. Makanya Allah di Al-A'raf ayat 172 itu kan sudah mengangkat sumpah kepada kita. Al-A'raf ayat 172, bukankah aku ini adalah Tuhan? Qalu bala syahidna, kami bersaksi ya Allah Engkau adalah Tuhan kami. Bayangkan yang bersaksi itu apa? Ruh. Begitu dia ditiupkan ke dalam jasad manusia, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana posisi ruh di dalam diri manusia? Qulir ruh min amri rabbi, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi begitu dia ditiupkan, jantung kita berfungsi, tambah fungsinya menjadi kolbu tadi. Maka ada kecerdasan ini sama kecerdasan ini. Ini pusat perasaan, yang ini pusat pikiran. Nah, ini harus sejalan, harus harmoni. Kalau tidak harmoni, korbannya adalah tubuh kita. Makanya saya banyak baca literatur ya, bahwa 85% sampai 90% gangguan fisik itu diakibatkan ketidakharmonian ini.
asam lambung, darah tinggi, vertigo, stroke. Makanya kenapa kalau mau bahagia itu mengharmonikan ini sama ini. Di surat Ali Imran ayat 190 coba. Ya 190 191 Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil. Di dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang adalah tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yang harmoni ininya sama ininya. Yang harmoni ininya sama ininya. Apa kata Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai keharmonian ini menghasilkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Selamatkan kami dari siksa neraka, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Ya enggak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu akan tenang hatinya dengan mengingat Allah, dengan berzikir. Ya. Kemudian ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah menenteramkan hati. Jadi kalau kita mengalami gangguan kesedihan, kecemasan, amarah, dendam, kebencian, itu obat pertamanya itu adalah zikir. Zikir itu apa? Zikir itu bisa az-zikr, itu artinya menyebut. Az-zikr artinya mengingat. Az-zikr artinya merasakan. Az-zikr itu sering difahami oleh masyarakat hanya menyebut. Hanya menyebut. Maka sering muncul pertanyaan, Ustaz, aku sudah zikir tapi hatiku nggak tenang. Cemas, takut, was-was adanya di sini. Zikir nyampainya cuma di sini. Ya, cemas, takut, sedih, was-was adanya di sini. Zikir cuma sampai di sini. Makanya kenapa ada orang yang berzikir hidupnya masih belum tenang? Karena zikirnya baru sebatas di lisan. Padahal Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, bukan menyebut Allah. Menyebut itu afirmasi dari ingatan, gitu. Nah, kita sering menyebut tapi tidak ingat. Harusnya ingat menyebut. Atau menyebut ingat. Jadi bukan az-zikr dalam pengertian hanya menyebut tanpa mengingat. Jadi menyebut, mengingat, mengingat, menyebut. Jadi kalau mengingat dia menyebut, dia mengafirmasi ingatannya, dia teguhkan di dalam sebutannya. Maka contohnya iman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu takrirun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tasdiqun bil qalbi, dibenarkan di dalam hati.
Baru al-amal bil jawari, baru direalisasikan di dalam perbuatan. Jadi az-zikr itu kalau mau mendatangkan kebahagiaan tidak cukup hanya menyebut, tapi juga harus mengingat. Kalau mengingat itu sudah sampai di kolbu. Nah, luka batin, kecemasan, kesedihan, ketakutan itu adanya di sini. Maka insya Allah zikir kolbu itu bisa membersihkan luka batin, kecemasan, kesedihan, ketakutan kita. Misalnya apa contohnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Coba difahami, dihayati makna subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan hanya disebut Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, suci di dalam zatmu, di dalam sifatmu, di dalam perbuatanmu. Tidak ada yang sama dengan engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah dengan segala takdirmu, ketentuanmu. Pahami maha suci. Alhamdulillah, segala nikmat karunia ini disandarkan kepada Allah. Karena tidak ada kebaikan terjadi kecuali atas kuasa Allah. Alhamdulillah itu segala puji bagimu atas nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat kerjaan, nikmat rezeki, nikmat ilmu, semua nikmat. Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, maka makhluk itu kecil. Kalau sudah Allahu Akbar, maka tempat bersandar itu hanya Allah. Kalau sudah Allahu Akbar, maka murnikan tauhid kita, segala sesuatu tidak terjadi kecuali atas kuasa Allah. Jadi nggak cukup dengan menyebut subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, dan seterusnya. Nggak cukup. Harus kita pahami, kita hayati. Maka harus ada ilmu yang mengantarkan pemahaman tauhid kita. Contohnya apa? Ada seorang anak muda bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini kalau sekarang jemaah umrah itu suka minta paket plus Taif. Kenapa? Karena di Taif itu ada Masjid Abdullah bin Abbas, ada makam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini anak muda yang cerdas. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakannya. Apa kata Rasulullah? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Kata Rasulullah, doa dalam doa Rasulullah, ya Allah, ajarkan dia, cerdaskan dia dalam beragama, ya, faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan dia at-ta'wil, memahami sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat, itu namanya at-ta'wil. Jadi dulu pernah Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas kepada Dewan Fatwa Senior. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada para sahabat untuk menjelaskan makna tersirat dari surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Maka semua sahabat rata-rata menjelaskan bahwa ayat itu bermaksud menjelaskan tentang kemenangan umat Islam itu semakin dekat. Nah, kemudian Umar bin Khattab minta Abdullah bin Abbas menjelaskan makna tersirat dari yang tersurat. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini ayat menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah SAW akan meninggalkan kita. Jadi kalau Islam sudah mengalami kemenangan, berarti tugas Rasul sudah selesai. Berarti sebentar lagi Rasulullah wafat. Itu contoh. Nah, Abdullah bin Abbas ini pernah suatu ketika minta nasihat kepada Rasulullah. Nah, ini nasihat ini baik buat kita sekarang. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Jagalah Allah. Niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah. Niscaya engkau temukan Allah ada di hadapan. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah.
Jika engkau memohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Jika seluruh umat manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Jika seluruh umat manusia ingin mencelakaimu, jika Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Apa maksudnya? Itu tauhid. Ya, itu tauhid. Bahwa kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah untuk kita. Kalau kita hidup untuk Allah, kalau kita hidup ini menjaga agama Allah, maka Allah pasti menjaga kita. Nah, kalau kita paham itu bahwa Allah menjaga kita, minta, jagalah Allah, maka yakin engkau temukan Allah ada di hadapan. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah kuasa atas diri kita. Jika engkau meminta, jangan meminta kepada yang lain, minta kepada Allah, karena yang Maha Kaya Allah. Kalau engkau bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada yang lain, karena yang lain itu makhluk lemah. Kalau engkau minta perlindungan kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa atas dirimu. Sampai di situ paham? Kita lanjutkan. Apa kelanjutannya? Jika seluruh umat manusia ingin memberi manfaat kepadamu, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Sebaliknya, kalau seluruh umat manusia ingin mencelakaimu, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Artinya jangan banyak takut dalam menjalani hidup. Kita ini hanya menjalani takdir kita. Kendalikan yang bisa kita kendalikan, tawakal di mana yang nggak bisa kita kendalikan. Besok apa yang terjadi itu di bawah kendali kita, di luar kendali kita, karena itu milik Allah. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Artinya takdir kita sudah tertulis. Apa yang kita takut menjalani hidup ini? Karena apa? Takdir kita sudah tertulis di lauh. Tuh, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ya, di antara jalan menuju bahagia itu sebetulnya adalah menguatkan hati kita dengan zikrullah. Ya, cemas, sedih, takut, was-was, benci, dendam, bahkan bisa rilis dengan zikir. Asal zikirnya itu bukan hanya sampai di lisan, tapi zikir zikir hati. Sama juga ada pertanyaan, Ustaz, aku udah banyak sholat, dari sholat wajib sampai sholat sunnah, tapi kok gak bahagia? Padahal aku banyak Ustaz cerita bahwa sholat itu bisa mendatangkan rasa bahagia, tapi aku belum bahagia. Sedih, cemas itu di sini. Sholat itu hanya pada gerakan, tidak sampai pada level khusyuk. Maka bagaimana sedih, cemas itu ke-replace dengan rasa bahagia kalau sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Jadi kalau Bapak Ibu mau bahagia, ya sholatnya harus sampai ke level khusyuk. Level khusyuk itu apa? Bicaranya udah apa? Udah sini. Khusyuk itu. Khusyuk itu udah sampai ke sini. Mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 45-46. 45 itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wasla kabiratun illa 'alal khashiyin.
minta perlindungan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat. Berat gak? Melawan malas itu berat gak? Melawan ngantuk itu berat gak? Ketika sedang beraktivitas, di mana aktivitas membuat kita senang banget, tiba-tiba harus sholat, berat gak? Berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu amat berat. Padahal sholat itu sebagai sarana kita minta tolong kepada Allah. Tapi Allah katakan sholat itu amat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu yang punya kesadaran, yang punya keyakinan suatu saat dia akan bertemu dengan Allah dan kembali menghadap Allah. Artinya khusyuk itu di sini. Jadi kalau hatinya khusyuk, maka gerakannya khusyuk. Jadi khusyuk itu kerja hati. Nah kalau hatinya khusyuk, pikirannya tenang, nikmat banget sholat. Makanya kalau pikiran sedang kacau, susah mencapai kehusyukan. Nah, langkah pertama kita Bapak Ibu, di saat kita sedang mengalami kekacauan dalam berpikir, ketidaktenangan dalam menjalani hidup kita kaitkan dengan sholat. Pertama itu adalah saat kita berwudu, mulai dari saat kita berwudu. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa wudu itu akan mengalirkan dosa bersama, menggugurkan dosa-dosa kita bersama, dosa bersama. Nah dosa itulah yang menyebabkan kita tidak bahagia. Ini kalau dosa itu warnanya hitam, bisa jadi itu air yang mengalir itu kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena air wudhu itu mengalirkan dosa yang melekat pada tubuh kita. Nah, pada saat sholat, pada saat kita sholat itu tadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat melibatkan seluruh aspek di dalam diri kita. Makanya pada saat kita sholat itu harus terlibat ini sama ini, ya, harus terlibat hati dan pikiran kita. Bapak Ibu sekalian, itu dari mulai takbir sampai salam itu energinya luar biasa. Dari mulai takbir sampai salam, kalau kita bisa memaknai ibadah sholat kita. Saya punya materinya itu, materi sholat khusyuk itu, dari mulai takbir sampai salam. Secara fikih, sholat itu definisinya apa? Gerakan tertentu dengan bacaan tertentu, diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat secara fikih. Apa? Gerakan-gerakan tertentu, ya, diawali dari takbir sampai salam dengan bacaan tertentu. Itu fikih. Artinya dengan gerakan takbir sampai salam, dengan bacaan-bacaan yang kita sudah baca, kita selesai melaksanakan sholat. Secara fikih sholat kita sudah sah. Tapi apakah sholat itu memberikan dampak terhadap ketenangan? Apakah sholat itu memberikan dampak terhadap kebahagiaan? Itu tergantung pada tingkat kekhusyuan kita pada saat kita sholat. Nah, Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, saat yang paling indah dalam hidupku saat aku sholat. Saat yang paling dekat aku dengan Allah pada saat aku sujud.
Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengatakan saat yang paling indah dalam hidupku saat aku sholat, dan saat yang paling dekat aku dengan Allah pada saat aku sujud. Kenapa kira-kira? Saya coba memahami secara ilmiah. Pada saat sholat itu terhubung antara kita dengan Allah, maka as-sholat itu hubungan kita dengan Allah. Pada saat sholat itu ada zikir di situ. Pada saat sholat itu ada ketundukan kepatuhan kita kepada Allah di situ. Pada saat sholat itu ada dialog kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hambaku memujiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku memuliakanku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku memujiku. Maliki yaumiddin. Hambaku mengagungkanku. Dan seterusnya. Kita pernah dengar hadis itu kan? Bahwa pada saat kita baca Al-Fatihah ada dialog antara kita dengan pada saat Bapak Ibu baca Al-Fatihah. Tapi pada saat Bapak Ibu sujud, pada saat sujud, Rasulullah SAW mengatakan saat yang paling dekat aku dengan Allah pada saat aku sujud. Kenapa? Karena pada saat sujud itu terkoneksinya dua potensi tadi, yaitu terkoneksinya antara akal dengan hati, antara pikiran dengan perasaan, terkoneksi. Gini, terkoneksinya antara perasaan dan pikiran, terkoneksinya antara hati dengan akal kita. Coba posisi hati, kolbu ada di atas akal. Ya, posisi kolbu di atas akal. Posisi jantung ada di atas otak. Ya, posisi hati ada di atas akal. Posisi jantung ada di atas otak, posisi keyakinan ada di atas logika. Dan kalau gini, berarti keyakinan mendominasi logika. Ya kan? Coba tadi, logika apa tadi logika? Logika apa tadi Pak? Berpikir, menganalisis, mengidentifikasi, memutuskan, itu logika. Nah, posisi pikiran itu di bawah kolbu. Kalau kolbu itu syukur, cinta, ikhlas, sabar, tawakal. Itu mendominasi logika. Terhubungnya kita dengan Allah itu melalui kolbu kita yang paling besar. Jadi yang tadi, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, itu kan kolbu ya. Maka kita terhubung dengan Allah itu dengan kolbu kita. Ditambah dengan logika. Logikanya tadi, di dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, adalah tanda-tanda bagi orang berpikir. Nah, tapi dominasi ini lebih besar dari ini. Karena ini tadi iCloud Bapak Ibu sekalian. Maka dominasi kolbu lebih besar daripada akal. Dominasi keyakinan lebih besar daripada logika. Maka pada saat kita sujud, yang mendominasi itu apa? Keyakinan kita di atas logika. Kolbu kita di atas akal. Maka nikmat banget sujud. Critical areanya off pada saat sujud. Coba tes kalau mereka. Kan waktu kita doa nih waktu sujud ya. Subhanallah ya, subhanallah. Terus kita berdoa. Baik di dalam hati atau kita ucapkan dalam doa-doa bahasa Arab. Kalau diucapkan. Kan gini. Misalnya dalam hati, ya Allah, ampuni dosa.
Maafkan semua kesalahan. Bimbing hidupku ya Allah. Solehkan putra putriku ya Allah. Bahagiakan hidup kami di sisa-sisa umur kami. Tunjukkan kami jalan yang benar. Kuatkan iman Islam kami dan seterusnya. Itu nggak ada tapi nggak ada. Artinya fungsi critical area-nya off. Nggak ada yang tapi ininya off. Coba Bapak Ibu doa pada saat sujud itu nikmat banget. Kenapa? Karena keyakinan di atas logika. Karena apa? Kolbu di atas akal. Makanya gunakan saat sujud itu untuk banyak bermohon kepada Allah. Ya. Nah kita ini suka lelah karena selalu porsi ini lebih besar dari ini. Jadi capek. Ya, sering capek. Makanya ini tuh kadang-kadang harus diturunin. Ini nih, Bapak Ibu harus turunin. Bagaimana cara menuruninnya? Nah, ternyata zikir itu juga untuk menurunkan gelombang otak. Saya 2 bulan terakhir ini gelombang otak saya beta, aktif, sibuk, capek. Kalau gelombang otaknya beta terus itu capek. Gelombang otak sibuk namanya. Maka harus diturunkan ke alfa. Datang ke pengajian itu turunin gelombang otak ke alfa. Baca Quran itu menurunkan gelombang otak ke alfa. Zikir itu menurunkan gelombang otak ke alfa. Relax sedikit. Tapi kalau sampai puncak kehusyuan, jadi gelombang otak alfa itu proses perpindahan dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu adalah akal kita, pikiran bawah sadar itu adalah kolbu kita. Itu masa transisi mau masuk ke situ. Nah, kalau sampai khusyuk baca Quran bisa nangis, sholat bisa nangis, tawaf bisa nangis, zikir bisa nangis, khusyuk nikmat, itu udah tenang. Kita ini nggak bisa sibuk terus dengan dunia kita, ini kita nggak kuat capek. Nah kalau sudah capek, nah itu muncul tadi saya bahas di awal, asam lambung kita naik. Ya, ini baru ini, baru seminggu. Saya menemukan kasus orang yang hidupnya tenang, selama ini nggak punya masalah dengan tubuhnya, tiba-tiba dia punya masalah, dia menghadapi masalah di kantor, dia menghadapi masalah yang cukup berat. Begitu masalahnya berat, cemasnya naik, asam lambungnya muncul. Sekarang lagi saya tanganin. Bagaimana cara nanganinya? Ya kembalikan dia dari gelombang otak yang beta sibuk itu diturunkan dulu ke alfa. Ajak dia zikir, ajak dia baca Quran. Kalau dia ambil, diajarkan tauhid lagi, pendalaman lagi, sampai nanti dia turun ke tenang, lalu dia tenang. Jadi sekali lagi, kalau nggak harmoni pikiran dan perasaan kita, korbannya adalah tubuh kita. Benar kan? Kenapa ada orang stres badannya gemuk justru? Kan ada yang stres kurus nggak mau makan, tapi ada yang stres justru makan. Jadi ada yang aneh, ada yang stres badannya gemuk, ada yang stres badannya kurus. Nah, itu fisik itu dampak dari ketidakharmonian perasaan dan pikiran. Jadi pikirannya itu tidak harmoni sama perasaannya. Maka harus diharmonikan. Kalau di sininya tenang, di sininya tenang. Kalau di sininya tenang, di sininya tenang. Kalau ininya tenang, ininya tenang, tubuhnya sehat. Coba pelajari aja dalam kehidupan sehari-hari kapan muncul penyakit kita. Pada saat ininya tidak tenang, tidak harmoni. Maka kita harus harmonikan selalu itu. Bagaimana caranya? Ya kembali jadi orang yang taat kepada Allah. Ada istilah di Quran itu ihsan. Di surat Al-Baqarah 112.
Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Intinya apa? Orang yang taat kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah, disertai berbuat ihsan. Ihsan itu apa Bapak? Ihsan itu apa? Ada hadis itu, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah, engkau berbuat baik, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika Allah kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itulah ihsan. Jadi seakan-akan engkau melihat Allah. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, maksudnya melihat itu apa? Ini? Bukan. Tapi ini ya, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat. Itu ihsan. Itu ihsan. Jadi keyakinan kita bahwa kita dekat dengan Allah itu ihsan. Keyakinan kita bahwa setiap kebaikan kita akan dibalas sekian banyak oleh Allah itu ihsan. Sekian banyak kebaikan oleh Allah itu ihsan. Keyakinan kita bahwa di dalam setiap kebaikan kita ini disaksikan oleh Allah itu ihsan. Itu ihsan. Artinya kerja hati. Nah, apa janji Allah di situ? Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menegaskan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu tadi barusan surat Al-Baqarah 112. Ya, 112. Ya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah 277. Apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Siapa itu? Orang yang beriman, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ya kan? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman, amal soleh, sholat, zakat. Iman, amal soleh, sholat, zakat. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Jadi kita ini manusia itu kadang-kadang takut, kadang-kadang cemas, kadang-kadang sedih, kadang-kadang pesimis gitu ya. Gitu kan? Nah, secara manusiawi semua ngalamin itu. Tapi ada yang ekstrim banget, berat banget. Contoh, usaha bangkrut, bisnis bangkrut, kolaps. Akhirnya mengalami gangguan emosional yang berat. Ini saya temuin nih kasusnya. Minum obat sehari 2 kali. Kalau nggak minum obat, kumat. Ya kan? Coba, kenapa usaha bangkrut, kemudian cemas tingkat tinggi? Karena punya perasaan apa? Merasa memiliki, betul nggak? Kalau kita merasa memiliki, akhirnya begitu yang kita miliki hilang, sakit. Padahal Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl
Surat 16 ayat 96, ma indakum yanfadu ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba. Apa yang ada di sisimu akan sirna, apa yang ada di sisi Allah kekal abadi. Yakin nggak Bapak Ibu? Yakin? Apa yang ada di sisimu akan sirna, apa yang ada di sisi Allah kekal abadi. Kalau gitu jangan merasa memiliki apa yang ada di sisimu, karena itu bukan milikmu. Berarti kan iman ya. Kalau yakin kuat. Jabatan hilang, stres, karena merasa jabatan itu milik dia. Orang yang kita cintai meninggalkan kita, stres, karena merasa bahwa itu milik kita. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba, itu Al-Quran. Apa yang ada di sisimu akan sirna, apa yang ada di sisi Allah kekal abadi. Benar? Di 16 ayat 9. Benar? Al-Hadid apa? Benar kan? Nah, coba lihat Al-Hadid ayat 23. Surat 5 7. Ya. Ayat 22, ayat 23. Di ayat 22 itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala yasir. Apa saja yang menimpa di muka bumi dan menimpa dirimu sudah tertulis di lauh mahfuz. Yang tadi pena sudah diangkat, lembaran sudah kering tadi lah di situ. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa dirimu sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum Allah menciptakan. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Nah, di ayat 23 coba lihat. Kalau kita beriman, ibu-ibu, ketika kita diuji oleh Allah, mendapat musibah, kalau kita beriman bahwa takdir kita sudah ada sebelum kita diciptakan, maka di ayat 23-nya tuh lihat. Kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak sombong dengan apa yang datang kepadamu. Barusan ini yang saya bacakan ini, Bapak Ibu imani tidak? Bapak Ibu yakini tidak? Imani tidak? Yang saya katakan tadi barusan ayat-ayat Quran. Maka itu untuk menjawab Al-Baqarah 277. Sesungguhnya orang yang beriman dengan ketentuan Allah, beriman dengan takdir Allah, beriman kepada apa yang harus dia iman, melakukan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah resah. Bahagia. Jadi kalau mau bahagia itu ya imannya kuat. Ya, maka teguhkan iman kita dengan sholat, teguhkan iman kita dengan zakat, teguhkan iman kita dengan amal soleh, dengan amal soleh. Ya, amal soleh juga dahsyat ini Bapak Ibu. Mana surat 16 ayat 97. Surat 16 ayat 97. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu.
Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman. Bapak Ibu, melakukan kebaikan didasari oleh keimanan. Di luar sana banyak orang yang melakukan kebaikan tapi tidak didasari oleh keimanan. Pertama, dia melakukan kebaikan tapi dia adalah seorang musyrik, berarti tidak didasari keimanan. Atau dia melakukan kebaikan, dia orang muslim tapi riya, berarti bukan karena keimanannya kepada Allah. Karena apa? Pencitraan. Karena apa? Pujian. Karena apa? Riya. Itu nggak masuk ke ayat ini. Jadi yang masuk ke ayat ini, man amila shalihan min zakarin aw untha, barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, kami berikan ganjaran kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Kemudian Allah katakan di situ ada wala najis apa? Man amilan sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kehidupan yang baik, sejahtera, bahagia, damai, ekonominya, keluarganya, anak-anaknya berkah. Amal soleh. Ya, hayatan thayyibah, dan kami berikan ganjaran melebihi kebaikan yang mereka lakukan. Bahagia. Ya, kembali lagi ke Al-Baqarah 277, orang yang beriman melakukan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dapat pahala di sisi Allah. Kemudian mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Jadi orang yang berbuat baik, yang levelnya juga tadi adalah ihsan. Ya, ihsan itu mengerjakan semua karena mengharapkan ridho Allah. Gak pernah takut, gak pernah sedih. Al-Baqarah tadi 112. Ya, kemudian Al-Baqarah 277. Surat 41 coba. Surat 41. Ayat 30 sampai 31. 41 ayat 30 sampai 31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Ya, tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mengatakan tadi, menyebut, menguatkan, mengimplementasikan Tuhanku adalah Allah, dibenarkan dengan hati, direalisasikan dalam amal. Jadi menyebut, menguatkan di hati, meneguhkannya di hati, merealisasikan di dalam qalbu. Ya, Tuhan kami adalah Allah. Maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bapak Ibu sekalian, ucapan itu harus diteguhkan dengan sikap, diteguhkan dengan hati, diteguhkan dengan sikap. Nah, itu termasuk di dalamnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka jauh kita dijauhkan oleh Allah dari takut dan sedih. Banyak ayatnya. Jadi tadi ada ayat
ayat-ayat yang menjelaskan tentang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya kan? Jangan dijauhkan dari takut, dijauhkan dari sedih. Beberapa surat itu. Nah, yang barusan ini Allah memberi kabar gembira melalui malaikat, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Jadi kalau hidup di jalan Allah itu, insya Allah dijauhkan dari takut, dijauhkan dari sedih. Nah, takut sedih itu letaknya di mana? Di sini. Nah, kalau kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, kesedihan, maka mempengaruhi pikiran kita, nggak tenang. Atau sebaliknya, kekacauan pikiran menciptakan kecemasan, ketakutan, kesedihan. Kalau sudah berat, levelnya naik ke depresi dan stres. Levelnya udah berat. Nah, kita orang yang beriman ini, yang taat kepada Allah, dijauhkan dari itu. Jadi pemicu depresi pemicu depresi stres itu adalah awal muasalnya adalah takut, cemas. Hidup dalam kecemasan, ketakutan. Kemarin ada yang ketemu saya Kenapa? Di keluarganya itu penuh kecemasan. Ya, kenapa? Karena pasangan hidupnya suka ngamuk, bipolar. Karena bipolar, suka marah-marah, akhirnya berdampak ke anak-anak, berdampak ke suami. Akhirnya suaminya kena kecemasan, anak-anaknya kena kecemasan. Ini muraikannya dari mana? Saya juga agak bingung mereka. Kita makanya nggak boleh jauh dari Allah. Fondasi utama itu iman. Itu fondasi utama. Tiangnya itu Islam. Keindahannya itu ihsan. Ya, kalau bisa kita hidup dalam iman, dalam Islam, dan di level tertinggi melakukan kebaikan semata-mata mengharapkan rahmat ridho Allah, itu secara psikologis kita dijaga. Gak ada orang rajin sholat, rajin zikir, rajin ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kena penyakit cemas dan takut. Gak ada. Tadi kalau sudah muncul kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan, pikiran terganggu, akibatnya apa? Akibatnya apa? Fisik kita terganggu. Makanya kalau orang takut itu apa? Ketika takut itu kan di sini ya. Takut mencekam. Reaksi tubuhnya apa? Reaksi tubuh. Jantung. Itu reaksi tubuh yang muncul. Setelah itu apa yang muncul? Keringat dingin. Setelah itu apa? Biasanya gampang kayak mau jatuh, vertigo. Nah, itu cuma ya. Kenapa? Darah tinggi. Ibu bisa obatin selama hamil. Jadi harmonikan perasaan dan pikiran. Nah, perasaan itu nomor satu. Kenapa? Itu kolbu. Itu kolbu nomor satu. Nah, bagaimana ya? Zikir, ya sholat, ya dibaca. Itu kan tadi ayat-ayatnya tadi. Amal soleh, bayar zakat. Nah, kalau ininya tenang, maka ininya terkoneksi dengan ketenangan itu. Ini. Nah, kalau ini sudah terkoneksi dengan baik, maka kita bisa mengontrol tubuh kita kan di bawah kendali kita sebetulnya. Kenapa saya katakan di bawah kendali kita? Ya tergantung kemampuan kita mengendalikan ini sama ini. Saya sering kasih contoh, Bapak Ibu. Kalau mau ujian, mau masuk sekolah, mau ujian itu,
ya kan? Yang muncul perasaan apa? Ujian. Deg-degan enggak? Perasaan bukan deg-degan. Perasaan cemas takut. Reaksinya deg-degan. Gitu. Jadi begitu cemasnya muncul, deg-degannya muncul. Betul ya? Ini nggak ada yang bisa bantah. Enggak. Pasti, ya. Orang kita ngalamin semua. Jadi pada saat kita mau ujian, cemas kan, takut kan, takut gagal, takut nggak bisa jawab, ya, cemas, takut. Maka pada saat perasaan itu muncul, reaksi tubuhnya jantung berdebar. Jantung berdebar berarti jantung itu kan kerjanya mendistribusikan, mensuplai darah, oksigen, nutrisi ke otak, kan gitu kerja jantung. Berarti pada saat kerja jantung mengalami gangguan karena pengaruh takut cemas tadi, berarti suplai darah, oksigen, nutrisi ke otak berarti mengalami gangguan juga kan? Betul nggak? Berarti kalau mengalami gangguan berarti nggak lancar. Maka yang muncul setelah itu apa? Kaku. Lagi ujian tuh gitu, pijit-pijit, lagi ujian. Habis itu taruh pulpen sebentar, ini pengalaman kita kan, taruh pulpen, kita gini-gini dulu, ya kan? Kalau kita reaksi tubuh. Nah, reaksi tubuh yang lain apa? Pada saat cemas takut, keringat dingin, basah. Taruh pulpen, lap lagi telapak tangannya rasanya. Ya kan? Ketawa semua karena kan sama, saya juga ngalamin itu, basah, macam-macam reaksi tubuhnya. Nah, yang paling sering saya termasuk setiap mau ujian mual, naik asam lambungnya saya. Nah, itu reaksi tubuh. Sampai sini paham berarti kan? Benar kan? Artinya nggak ada yang bantah. Benar. Nah, sekarang cemas ketakutan itu berlangsung lama. Kalau tadi karena ada momen ujian, nah sekarang Bapak Ibu cemas dan ketakutannya berlangsung lama. Itu ada di mana? Kalau di sini cemas, di bagian otak itu ada yang menyimpan kecemasan, ketakutan. Cemas ada di hati kita, cemas, takut ada di sini. Di bagian otak ada juga yang menyimpan kecemasan dan ketakutan di bagian amigdala namanya. Di bagian amigdala. Nah, jangka panjang, cemas-cemas yang jangka panjang itu yang akibat trauma-trauma itu, mengingat peristiwa tertentu jadi takut lagi, cemas lagi, itu jangka panjang. Nah, kecemasan ketakutannya itu disimpannya di hipokampus. Amigdala, tapi data jangka panjangnya itu di hipokampus. Ini ada di sistem limbik di bagian otak, di hipokampus. Ya. Nah, akibat di sininya muncul cemas, di amigdalanya menyimpan data kecemasan jangka panjangnya di hipokampus, reaksi fisiknya kalau jangka pendek tadi keringat dingin, jantung berdebar. Nah, kalau jangka panjang diingat Bapak Ibu, bisa merusak aritmia jantung, irama jantung. Karena jangka panjang kecemasannya, ketakutannya jangka panjang, mengakibatkan asam lambung yang tahunan. Karena kecemasan dan ketakutan jangka panjang mengakibatkan darah tingginya, mengakibatkan vertigo. Kok vertigo aku nggak sembuh-sembuh? Karena menyimpan kecemasan dan ketakutan jangka panjang. Nah, kemarin ada jemaah itu, dia bilang, Ustaz, saya mengalami gangguan aritmia jantung. Nah, saya bilang, ibu percuma minum obat kalau sumber masalahnya ibu nggak selesaikan. Maksudnya Ustaz, ibu punya masalah apa dengan emosi? Ibu punya kecemasan yang jangka panjang. Oh iya benar Ustaz. Nah, itu obatin itu. Kecemasan jangka panjangnya diobatin. Kalau ibu bisa kendalikan itu, maka insya Allah aritmianya sembuh. Minum obat sembuh.
tetap harus minum obat, tapi menuju penyembuhan. Tapi kalau nggak nanti kontrol lagi, karena aritmianya nggak stabil, kontrol lagi, sumber masalahnya nggak diselesaikan. Tuh. Kalau ibu paham di sini tuh, berarti kunci utama kehidupan kita adanya di sini, baru di sini. Maka terhubunglah ini sama ini. Ininya bahagia, ininya tenang, ininya bahagia. Ininya kacau, ininya cemas, takut. Isinya cemas, takut, ininya nggak bisa mikir, udah nggak harmoni. Kalau ini nggak harmoni, korbannya apa tadi? Tubuh. Coba yang sehat panjang umur sampai 80-90 tahun itu ternyata orang yang bisa mengharmonikan perasaan dan pikiran. Yang dikit-dikit itu nggak harmoni tuh perasaan pikiran itu. Tapi ayat-ayatnya itu jelas itu. Ya. Jadi harus iman nomor satu, yakin sama Allah, berdamai sama takdir. Terima takdir yang udah nggak bisa kita ubah, terima. Adik saya meninggal, lambung saya naik ya. Meninggal jaraknya dekat 2 orang, naik ke lambung saya. Tapi, nah pada saat itu saya butuh nasihat. Saya datangin teman-teman yang ustadz muda itu. Nasihatin abang. Bang, bukan kebalik. Enggak, sekarang nasihatin saya. Saya butuh nasihat. Nah, terima takdir itu tuh nggak bisa dirubah. Terima takdir. Tadi bangkrut, bisnis bangkrut, ya kan? Tapi kan nggak kiamat, masih bisa bangkit lagi. Tapi untuk saat itu terima dulu, jangan dilawan. Ibu-ibu misalnya yang sakit sekarang, kanker misalnya. Jangan nyalahin keadaan, jangan nyalahin diri, jangan cari kambing hitam. Sudah terima dulu, ikhlas dulu aja, berdamai dulu sama takdir. Sambil berobat, gitu. Kenapa sih, dosa saya apa sih? Nah itu bikin tambah penyakit. Terima dulu takdir kita. Itu namanya berdamai dengan takdir. Nah untuk bisa berdamai sama takdir kan kembali ke ayat 277 Al-Baqarah tadi, iman, yakin sama Allah. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Surat Al-Hadid itu tadi, ayat 22. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Segala yang terjadi di muka bumi ini dan terjadi pada dirimu itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Tadi yang saya katakan hadis yang menjelaskan pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Tapi kan takdir setelah itu kita nggak tahu, sembuh apa meninggal kan nggak tahu. Betul nggak? Terima dulu takdir bahwa kita sakit, jalani ikhtiar berikutnya, berobat. Kita nggak tahu juga hasilnya sembuh atau meninggal dunia. Jadi kita nggak perlu khawatir menjalani hidup ini karena semua sudah tertulis di lauh mahfuz. Maka Allah katakan di ayat 23-nya, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak sombong dengan apa yang datang kepadamu. Kalau sekarang ngaca gitu, udah tua, nggak seganteng dulu, ya terima. Kenyataan udah tua. Kalau mau ganteng dia operasi plastik. Sebenarnya nggak ada dalam literatur kita bahwa dibenarkan operasi plastik untuk menambah kemudahan, kecantikan, ketampanan. Terima. Kok nggak sekuat dulu, ya udah tua. Gitu. Kok nggak kuat lagi kena AC, ya udah tua. Kok nggak kuat lagi jalannya, begitulah sunatullah ya. Kaki ini berobat kemana-mana, kok sholat masih pakai kursi, udah jangan begitu. Itu yang membuat nggak harmoninya perasaan pikiran. Akhirnya menambah nggak mampu sholat karena bertambah beban. Damai sama takdir. Kemudian jangan menyesali masa lalu. Ya udah terjadi ya sudah, jangan diingat. Karena saya bilangnya iCloud-nya iCloud unlimited. Jadi kalau dibuka ingat lagi, dibuka ingat lagi, karena semua peristiwa ada di sini. Ada yang misalnya contoh ibu-ibu
Ini pernikahan ibu yang kedua misalnya, contoh aja ya, pernikahan yang kedua. Ibu bahagia sama suami, di nikah yang kedua ini bahagia, sangat bahagia, gitu ya. Tapi suatu ketika nih suami ibu ditelepon, nggak ngangkat, di WA nggak dibalas. Suatu ketika nih, maka muncul di data yang lain itu. Iya, juga gitu ya awalnya nih. Di telepon nggak diangkat, nggak dibalas, jangan-jangan sama. Nah itu. Kok ada itu karena tersimpan di sini. Gitu, contohnya. Tersimpan di sini. Ini unlimited. Ini unlimited. Contoh lagi, contoh. Ibu belanja. Ibu belanja. Waktu ibu belanja, ibu nawar. Pilih, pegang, tanya, tawar. Pilih, pegang, tanya, tawar. Tapi nggak jadi dibeli. Maka pedagangnya bilang, Bu, mau beli apa enggak? Udah sana ibu sana, gitu kan? Ibu tersinggung. Maka muncul lagi peristiwa 20 tahun yang lalu ketika ibu diusir oleh pedagang juga. Karena datanya ada di sini gitu. Nah itu kadang-kadang nyakitin karena merasa nggak berharga, merasa disepelekan. Itu emosi naik lagi. Waktu ingat itu semua berubah. Jantung mengalami perubahan, asam lambung naik lagi. Nah, gitu contohnya tuh gitu. Nah ini trauma itu disimpannya di hipokampus. Kecemasan ketakutannya disimpan di amigdala, jangka panjangnya di hipokampus. Nah itu nggak boleh dibuka-buka lagi masalahnya. Ya tadi berdamai sama takdir, ya kemudian jangan suka menyesali semua yang pernah terjadi di masa lalu. Jangan cemas sama kehidupan hari ini kan. Allah mengatur semua, udah takdir. Ada ibu-ibu cemas gitu. Kalau udah jam 10, jam 11, jam 12, anak ditelepon, suami ditelepon. Cemas, dia cemas. Mencemaskan dirinya, mencemaskan orang lain. Itu enggak sehat. Ya. Yang ketiga, yang keempat, jangan takut yang keempat. Jangan takut untuk menjalani hidup yang akan datang. Yang akan datang itu bukan milik kita, milik Allah. Besok apa yang terjadi itu bukan kuasa kita, kuasa Allah. Jangan takut. Mana dia ayat? Surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul. Ya, misalnya contoh di Bu Nevi ya contoh. Bu Nevi punya kekhawatiran tentang hari esok. Ada kekhawatiran, aduh besok gimana? Itu berjalan sekian tahun. Biasanya, maaf ya, ini berdasarkan data, bukan saya paranormal. Berdasarkan data, kalau orang yang seperti itu punya ketakutan hari esok, penyakitnya jangka panjangnya asam lambung. Ya, asam lambung. Maka bagaimana mengendalikan rasa takut itu? Ini Allah yang berdialog sama Bu Nevi. Ayat tadi, Allah bilang gini, katakan, Nevi hambaku katakan, tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepadaku. Tuh. Tahu nggak maksudnya? Jadi, ketika kita punya rasa takut, kita berdialog dengan Allah. Dialog kita itu tentu dengan firman Allah ya. Baca firman Allah, surat 9 ayat 51, Allah sedang berbicara sama kita, katakan, tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada.
Jadi sebesar apapun ketakutan kita terhadap sesuatu, kalau Allah tidak takdirkan, tidak terjadi. Itu untuk mengendalikan rasa takut. Jangan kita punya ketakutan berlebihan. Ya tapi aku pernah punya masa lalu penuh kesulitan. Ya belum tentu masa depan sama dengan masa lalu. Kalau kita punya pikiran sama, itulah trauma. Maka bagaimana mengendalikannya? Kembali lagi kepada Al-Quran. Fa inna ma'al usri. Itu hukum Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kita ini suka nggak fair. Jadi ini, nah ya, misalnya ya, kita ada tisu ya, ambil yang baru. Kenapa? Kita terganggu dengan noda yang ada ini. Padahal ini hanya satu tetes dibandingkan bersihnya tisu ini. Kita ini nggak proporsional. Ujian hidup kita sedikit, tapi seakan-akan hidup kita penuh ujian. Padahal faktanya ujian kita di sini. Padahal nikmat yang diberikan Allah masih jauh lebih besar daripada ujian hidup. Mana ayatnya? Al-Baqarah 155. Kami menguji kamu sedikit rasa takut. Ulama mengatakan di syai'in itu potongan sedikit, tidak seberapa. Kenapa tidak seberapa? Dibandingkan nikmat Allah. Nah kita tapi seakan-akan melihat begitu kena ujian hidup di sini, seakan-akan hidup kita penuh ujian. Jadi akhirnya kena penyakit panic attack. Suka kena penyakit serangan panik. Kenapa? Karena menilainya tidak proporsional. Sama nih, saya sahabatan sama Pak Kurnia. Pak Kurnia, saya sahabat saya. Sahabat. Suatu ketika Pak Kurnia ini menyinggung perasaan saya. Suatu ketika. Ustaz, jangan sok pintar deh, jangan sok tahu deh. Nah, itu menyinggung perasaan saya. Tapi seakan-akan semua kebaikan ini sudah tidak terlihat oleh satu titik noda itu. Sehingga ketika orang ada bilang, ya Ustaz, kenapa Pak Kurnia? Itu orang nggak benar. Pak Kurnia nggak benar. Lo padahal aja gara-gara satu tetes tadi loh. Tapi seakan-akan Pak Kurnia itu nggak benar secara keseluruhan. Nah hidup ini kalau kayak begitu contoh. Ujian hidup itu tidak seberapa dibandingkan nikmat Allah. Keburukan seseorang itu tidak seberapa dibandingkan kebaikannya. Kecuali kita benar kenal betul tuh orang buruk itu. Tapi kalau ini orang-orang di lingkaran kita, kebaikan dia jauh lebih banyak daripada keburukannya. Untuk apa? Agar mudah kita memaafkannya. Cinta Allah jauh lebih besar buat kita daripada murkanya. Kecuali buat orang musyrik, orang kafir. Kan gitu cara berpikir. Kita kalau seperti ini menilai hidup kita, capek. Ya. Hidup aku penuh kesulitan. Benar-benar penuh kesulitan. Ngomongnya diulang-ulang lagi. Benar-benar hidup aku penuh kesulitan. Kalau duduk nih, merenung sejenak, masuk gelombangnya di gelombang theta. Alfa dulu alfa. Ajak dia duduk, ajak dia zikir, ajak dia baca Quran. Tanya sama dia di saat itu, benar hidup kau penuh kesulitan? Baru jernih pikiran sama hatinya. Mana ada hidup penuh kesulitan? Orang Allah mengatakan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ujian hidupmu sedikit dibandingkan semua nikmat yang Allah berikan kepada. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah
Jadi kalau kita bisa memahami ini, kita nggak punya ruang waktu untuk sedih sama takut, kita bahagia terus. Ya, makanya Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang penting jangan berhenti berbuat kebaikan. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Udah, lakukan kebaikan untuk Allah karena Allah itulah ihsan. Kalau sudah masuk ihsan, Allah jamin wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Saya kira itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada. Pak Ketua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Pak Ustadz menyampaikan kita hanya jangan pikir lisan, harus pikir kalbu. Jika kalbu ini seperti apa ya? Dia tidak bisa terus selalu pikir kalbu gitu. Saya nggak bilang jangan zikir lisan, jangan zikir lisan saja. Ya, yang lisan saja. Nah, pakai sajanya. Pakai saja. Jadi kebanyakan kita gitu. Contoh ya, selesai sholat itu kan kita yang penting 33 kali kan. Yang penting kan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang subhanallahnya juga nggak pas jadinya karena kecepatan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bukan alhamdulillah yang disebut. Nah, maksud saya zikir maksud saya zikir qalbu itu adalah tadi kan pusat di sini pusat perasaan, di sini pusat pikir. Qalbu tempat Allah menyimpan cahaya kebaikan, fitrah di sini. Tapi juga di sini ada kesedihan, kecemasan, dan seterusnya. Maka kalau Bapak Ibu berzikir misalnya Subhanallah di sini, ikuti di sini Maha Suci Engkau ya Allah. Maha Suci Engkau ya Allah. Engkau tidak sama dengan makhluk. Sifatmu bukan sifat makhluk. Zatmu suci di dalam zatmu ya Allah. Tidak sama dengan makhluk. Perbuatanmu tidak sama dengan makhluk. Sifat Rahman dan Rahimmu bukan sifat cinta kasih manusia. Tak terbatas. Kita kadang-kadang memahami ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, suka kita mengkiaskan ke sifat kasih sayang manusia. Itu berarti sama Tuhan dengan Allah dengan manusia. Nanti pelajari lagi di tauhid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Bapak Ibu sedang mengucapkan apa? Puji Allah. Berarti alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maksudnya apa? Alhamdulillah itu pujian itu harus disandarkan ke Allah. Atas apa Bapak Ibu memuji Allah? Sehat, bahagia, keluarga sakinah mawaddah, hidup dalam iman dalam Islam. Itu tauhidnya di sini. Jadi kalau nanti Pak Kurnia dapat kebaikan dari seseorang, nggak perlu sampai makasih Pak, makasih banget ya Pak, makasih banget Pak. Loh, kebaikan itu bukan datang dari dia, sesungguhnya datang dari Allah. Sekedar ucapkan makasih banget ya Pak atas kebaikan Bapak. Semoga Allah ridho atas nikmat ini terhadap saya dan terhadap Bapak. Jadi kita nggak lepaskan konteks tauhidnya. Bapak Ibu diumrohkan sama adik, sama kakak atau sama anak. Terus ucapkan terima kasih ya harus, ya kan? Ucapkan terima kasih, nah udah mulai lama. Tapi anak itu, rezeki anak itu dari siapa? Yang membukakan hati anak itu untuk mengumrohkan kita dari siapa? Kesempatan dari siapa? Makanya ketika kita baca labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, itu apa?
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Jadi segala sesuatu itu sandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena pemilik nikmat ini adalah Allah. Gitu. Jadi maksudnya alhamdulillah ya Allah, sehat, alhamdulillah ya Allah. Apa? Maka ada di Quran tuh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nikmat Allah. Jadi yang kita syukuri, yang kita sandarkan rasa syukur kepada Allah itu atas nikmat sehat, nikmat bahagia, rezeki, kehidupan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali Allah. Tapi kita sedang apa sebetulnya? Sedang kumur-kumur. Ini harus dirubah. Allahu Akbar. Bagaimana zikir itu mengkoneksikan kolbu kita dengan yang kita sebut. Aku lemah, aku kecil, aku gak berdaya. Allahu Akbar, aku gak kuasa atas diriku. Allahu Akbar, semua yang terjadi atas kuasamu. Berikan aku kekuatan ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji milik Allah. Maha suci Allah yang maha agung. Faham? Oh, itu baru ada energi. Makanya zikir yang didasari oleh ketulusan, oleh energi kolbu kita itu luar biasa. Ya, dahsyat. Ya, maksudnya. Nah, makanya tadi saya bilang kalimat syahadat itu kan, iman itu apa? Takrirum bil lisan, diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi nggak cukup, harus apa? Tasdiqun bil qalbi, benarkan di hati. Jadi aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, itu harus dibenarkan dengan hati kita. Kalau ininya sudah, kemudian apa? Realisasikan dengan amal. Al-amal bil jawari, al-amal bil arkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi korupsi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangin menjadi pejabat disumpah pakai Quran, nggak paham dia itu. Berapa bulan tersandung korupsi, berarti dia nggak paham itu dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Merusak konstitusi. Nggak paham dia itu syahadat ya. Ini nggak main-main loh, dianggap main-main gitu. Makanya sebetulnya sebelum sumpah pejabat itu harus ada prakondisi sebelum sumpah. Kumpulin pejabat di satu ruangan. Besok kita akan ada sumpah jabatan. Tolong pahami filosofi sumpah jabatan itu, bahwa Anda sedang bersaksi ya kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan ucuk-ucuk besok ada sumpah jabatan ya, kumpul ya. Quran di atas. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak cukup. Ilmunya yang paling penting, baru sumpahnya. Ada itu sholat 5 waktu, bejatnya juga 5 waktu. Jadi kita kalau kita paham ini, kita bisa merubah bangsa ini. Kalau kita paham ini, kita bisa. Ini sebetulnya fondasi sebuah peradaban. Kita tahu mana yang prioritas. Ini fondasi sebuah peradaban. Kalau ini nggak ada, udah habis kita. Masyarakat beradab itu udah habis.
Jadi banyak banget kita ini banyak di apa ya, di kulit-kulit ya, mainnya itu bukan di esensinya gitu. Akhirnya merambah ke dalam apa namanya, dakwah juga termasuk. Jadi orang dakwah tuh lihatnya di kulit di atas. Kayak sekarang dakwah itu sibuk bid'ah, sesat bid'ah, bid'ah sesat bid'ah. Orang udah punya Google, udah bisa buat AI, udah bisa terbang ke bulan, udah mempersiapkan generasi emas, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengentaskan kebodohan. Kita masih ngurusin kunut, masih ngurusin ngaji di kuburan itu. Kayak nggak punya kerjaan lain itu, tugas besar itu lebih banyak itu. Itu WTS tuh di sana tuh. Itu kalau kita masih sibuk ngurusin yang bagian fikihnya saja, yang esensial itu tugas, itu kemiskinan, WTS, kaum homo sekarang lagi merajalela di mana-mana. Orang sudah buat AI. Yang punya AI siapa? Yang menciptakan Google siapa? Yang punya Amazon siapa? Kita masih ngurusin yang begitu. Padahal itu udah setiap orang menjalani apa yang dia pahami. Toh nanti setiap orang bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Selesai tugas kita menyampaikan. Tapi di sana orang tukang. Ini bilang ahlu bid'ah, yang sini bilang wahabi. Bukan. Akhirnya nggak ngurusin anak, nggak ngurusin suami, nggak ngurusin pekerjaan. Ini tugas kita sekarang menyiapkan generasi emas yang syar'i gitu ya. Itu generasi yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Menghidupkan ekonomi, buat digitalisasi. Bagaimana marketing digital, bagaimana program-program digital. Itu yang kita kalah. Siapa yang menguasai itu? Ya mereka. Karena apa? Sibuk aja ngurusin ngaji di kuburan. Salah apa enggak salah, kunut salah apa enggak salah, tahlil salah apa enggak salah, itu aja yang diurusin. Yang enggak tahlil ya sudah, yang tahlil ya sudah. Itu nanti pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Yang mau pakai kunut silakan, enggak pakai kunut silakan. Yang Pak Roji ini di samping saya kemarin enggak kunut, ya enggak apa-apa, enggak kunut. Saya pakai kunut lantas enggak kunut ya. Ngapain gitu? Ya coba nih sekarang nih pikirin tuh Bapak Ibu. Ya teknologi ini siapa yang punya? Ya nggak? Teknologi apa namanya marketplace siapa yang punya? Ekonomi siapa yang maju? Terus ditambah lagi tuh saya curiga tuh yang buat jargon kabur aja dulu. Itu kalau kita kabur siapa yang masuk ke sini? Itu hati-hati karena anak Gen Z milenial itu terprovokasi kabur aja dulu. Begitu anak-anak kita pinter kabur ke Singapura, ke Kanada, ngurus green card ke Australia, New Zealand, Selandia Baru, yang masuk siapa ke sini? Ayo. Harus habis kayak Singapura gitu ya. Saya sampaikan ke anak saya, nggak ada anak kabur aja dulu, nggak benar. Saya sampaikan ke anak saya, kamu harus di sini, kamu jaga negara ini. Bapak Ibu harus sampaikan sama anak, jaga ini rumah kita. Itu ada rumah itu kabur aja dulu itu. Siapa yang kuat? Ya mereka. Kita terprovokasi. Nah, tugas besar kita masih banyak ya Bapak Ibu. Pokoknya terus ngaji, persiapkan masa depan yang lebih baik. Ya, saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Cukup? Cukup. Udah boleh pamit? Boleh Pak. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa
inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah. Insyaallah pada waktu kita ngaji tentang sholat khusyuk ya. Di sholat khusyuk kalau ada flyer apa ada fokus tembak ke sini sholat khusyuk ya, itu materinya agak padat, mungkin kalau pertemuan sholat khusyuk ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya, akhirnya bagi Bapak Ibu semua sehat-sehat ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.